Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang bab yang baru bagi yang punya kitab, halaman 291, bab yang ke-24. Asy-Syaikh Al-Imam rahimahullah berpendapat bolehnya menghajar, memboikot, menjauhi dan mentahdzir ahli bid'ah. Ini diantara salah satu prinsip yang sangat besar diantara prinsip ahlu sunnah. Ahlu sunnah memisahkan diri dari ahli bid'ah. Tidak boleh duduk dengan mereka, tidak boleh mendengarkan ucapan-ucapan mereka dari perkara-perkara agama. Harus meninggalkan mereka, tutup telinga dari mereka. Ini salah satu prinsip yang sangat besar sekali yang pada zaman kita sekarang ini banyak ditinggalkan muslim ahlus sunnah. Terlebih lagi orang-orang awamnya. Lalu mereka mengatakan yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Masya Allah. Ini kejahilan ini seperti ini. Tidak boleh duduk mendengarkan ucapan mereka, nggak boleh. Apalagi hadir majelis mereka, nggak boleh sama sekali dalam prinsip ahlus sunnah. Tidak boleh kita mendengarkan ucapan-ucapan ahli bid'ah, tokoh-tokoh ahli bid'ah. Bahkan nanti akan kita nukilkan perkataan Al-Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, bahwa duduk atau majelisnya majelis ahli bid'ah itu adalah majelis yang terlaknat, majelis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita gak boleh duduk dengan mereka, mendengarkan mereka, gak boleh. Termasuk di sini media sosial ini. Bahkan sekarang lebih gampang ya, gak perlu mendatangi orangnya, langsung mendengarkan ucapannya dari handphone ini bisa. Masya Allah. Karena itu sangat berbahaya bagi agama seorang muslim ahlu sunnah. Nah itu, ini harus menjadi perhatian bagi setiap muslim ahlu sunnah. Karena ini salah satu prinsip di antara prinsip yang sangat besar bagi ahlu sunnah, yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah dalam kitab-kitab mereka. Yang sekarang ini hampir-hampir banyak atau mayoritas muslimin ahlu sunnah, atau katanya orang pelajar ahlu sunnah, yang meninggalkan prinsip ini. Jadi mereka nggak peduli sudah. Yang penting kita ngaji, yang penting kita belajar ke siapapun, tidak apa-apa, ambil baiknya, buang buruknya. Ini orang-orang jahil yang ngomong seperti ini. Orang nggak punya prinsip dalam beragama, khususnya dalam bab ini. Itu. Sekarang kita baca redaksinya dari perkataan Syekh. Wa ara hajra ahlil bid'ah. Dan saya berpendapat bolehnya menghajar, memboikot ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Salah satu ciri yang menonjol ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang menyalahi sikap dan cara beragama siapa? Para sahabat. Itu yang paling menonjol.
dari keyakinan dan amaliyah mereka. Itu yang paling menonjol. Wa mubayanatahum hatta yatubu, dan memisahkan diri dari mereka sampai mereka tobat. Nah ini, jadi nggak boleh duduk dengan mereka, nggak boleh mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Apa maneh ndayo, ono sing ndayo ya. Ndayo nang ahli bid'ah, menjilat ahli bid'ah. Nauzubillah min dzalik. Ada sebagian orang katanya Ustaz Salafi. Ono maneh sing ceramah bareng. Ono iki di Malang iki. Ketika dijelaskan kekeliruannya, murid-muridnya gak terima. Ain. Gak boleh kita duduk dengan mereka itu. Haram dalam Islam. Bahkan ucapan-ucapan para imam yang nanti akan kita nukilkan dalam kitab ini itu sangat keras. Larangan duduk dengan ahli bid'ah. Termasuk orang-orang yang dikatakan ahlu sunnah, namun dia bergampang-gampangan duduk dengan ahli bid'ah. Barang siapa di antara kita ahlu sunnah, ini kata sebagian ulama salaf, sebagian kita ahlu sunnah yang duduk dengan ahli bid'ah, maka orang itu lebih berbahaya daripada ahli bid'ah itu sendiri. Sampai kayak gitu. Ini membahayakan bagi muslimin ahlu sunnah, khususnya awamnya ahlu sunnah. Karena nanti ketika ada seseorang ahlu sunnah, seorang tokoh ahlu sunnah, dia bergampang-gampangan duduk dengan ahli bid'ah, ini akan mempengaruhi ahlu sunnah di antara awamnya. Oh, itu buktinya boleh kok. Berarti yang penting ini kita saling menghormati saja. Ya. Kita saling menghormati keyakinan orang. Yang penting kita bersatu, kan gitu. Masya Allah. Ketika Nabi SAW mengkhabarkan umat ini akan terjadi perselisihan, akan muncul berbagai macam perselisihan di antara umat ini, Nabi memerintahkan apa? Halo jamaah. Memerintahkan bersatulah kalian atau berpegang teguhlah dengan sunnah. Mana ini? Berpegang teguhlah dengan sunnah. Ya. Bukan satukanlah mereka yang berselisih, enggak. Namanya keyakinan sangat sulit untuk disatukan. Yang satu meyakini al-haq, yang satu meyakini kebatilan, sulit untuk disatukan. Maka orang-orang yang berpegang dengan kebenaran ini, pegang eratlah sunnah, gitu loh. Jadi tidak ada toleransi, tidak ada menghormati yang namanya kebatilan, tidak ada dalam Islam. Nah, ini. Jadi harus memisahkan diri dari mereka. Wa ahkumu alaihim bidzahir. Dan saya, kata beliau rahimahullah, menghukumi mereka itu secara zahir. Ya kalau mereka melakukan bid'ah, meyakini keyakinan bid'ah, berarti mereka ahli bid'ah, gitu loh. Wa akilu sarairahum ilallah, dan saya menyerahkan perkara-perkara yang tersembunyi dari mereka kepada Allah. Kita hanya menghukumi secara zahir, baik itu tokohnya maupun orang awamnya. Kalau dia melakukan bid'ah, dia meyakini suatu keyakinan bid'ah, maka itu adalah ahli bid'ah. Begitu, dari perkara-perkara yang jelas. Sekarang kita baca syarahnya. Termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah menghajar, mengisolasi, menjauhi, dan memperingati bahaya ahli bid'ah yang telah menampakkan bid'ah mereka. Nah ini. Baik bid'ah perbuatan, ucapan maupun keyakinan. Dan Ahlussunnah membenci dan tidak mencintai mereka. Kita harus benci kepada mereka ini. Sebagaimana mereka benci kepada kita, kan begitu ah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Sinan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un, tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari sunnah, illa wa huwa yubghidu ahla sunnah, melainkan dia pasti membenci ahli sunnah. Ini sunnatullahnya. Lah kok aneh Ahlussunnah kok seneng ambil ahli bid'ah? Ya. Tidak ada ceritanya Ahlussunnah seneng dengan ahli bid'ah. Ya kecuali Ahlussunnah ini orang yang rusak akidahnya.
rusak manhajnya. Begitu. Ini perkataan ulama ya. Tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah melainkan pasti membenci ahlus sunnah. Dari zaman ke zaman hingga hari ini, mulai dari para imam terdahulu sampai hari ini. Gitu. Pasti mereka membenci ahlus sunnah. Tidak mungkin tidak memfitnah ahlus sunnah, menjuluki ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang buruk. Orang-orang siapa? Ahli bid'ah mengatakan ahlus sunnah, atau orang-orang mu'attilah mengatakan ahlus sunnah musyabbihah. Orang musyabbihah mengatakan ahlus sunnah mu'attilah. Demikian seterusnya. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, padahal mereka tidak memiliki nama kecuali ahlus sunnah, ahlul asar, ahlus sunnah wal jamaah, gitu. Tapi mereka memberikan julukan-julukan yang jelek untuk ahlus sunnah. Itu. Terus kemudian, dan ahlus sunnah membenci mereka dan tidak mencintai mereka, tidak menemani mereka, tidak mendengarkan perkataan mereka, dan tidak duduk bersama mereka, tidak berdebat dengan mereka. Nah, ini ya. Berdebat dengan ahli bid'ah secara hukum asal ini haram dalam Islam. Kecuali terpenuhi beberapa syaratnya. Di antaranya harus orang berilmu. Harus orang berilmu. Faham Quran dan sunnah, faham akidah salaf. Dia berdebat dengan ahlu sunnah, menjelaskan kebatilan mereka agar mereka tobat. Nah, kalau para pelajar kecil seperti kita, jangan debat dengan ahli bid'ah, jangan. Ya. Kecuali kita memiliki ilmu, seperti Ibnu Abbas mendebat 6.000 tokoh khawarij, orang-orang khawarij, sehingga 3.000-nya tobat, 3.000 tetap dalam pendirian mereka, sehingga mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Tapi Ibnu Abbas seorang ahli ilmu yang menjelaskan kerusakan dan penyimpangan mereka. Nah, ini harus ahli ilmu. Terus kemudian, dan ahlus sunnah berpandangan hendaknya menjaga pendengaran dari mendengarkan kebatilan-kebatilan mereka. Ini gak boleh ini. Ya. Gak boleh kita mendengarkan mereka. Ya. Karena mereka telah merubah-rubah ayat-ayat Allah yang mereka pahami, mereka rubah dari makna yang sebenarnya. Nah, itu. Terus, dan menjelaskan keadaan mereka dan keburukan mereka. Ini tentunya bagi ahli ilmu. Serta memperingatkan umat dari bahaya mereka dan menghimbau agar manusia menjauhi mereka. Kan ini hampir-hampir sedikit kaum muslimin mendapatkan pengajaran seperti ini, khususnya di zaman kita sekarang ini. Karena muslimin taunya pokoknya ustadz yowis itu ngerti agama kan itu. Entah itu ustadznya bener akidahnya, bener manhajnya atau tidak, pokoknya itu ustadz. Saya duduk aja di pengajiannya, timbangannya nganggur gitu ya. Masya Allah. Jadi ahli ilmu harus menjelaskan ini. Bahkan di antara salah satu merebaknya kebatilan ini, merebaknya bid'ah, merebaknya kesesatan, itu karena banyaknya ahli ilmu yang diam dari kesesatan, kebid'ahan, penyimpangan yang menyebar di tengah-tengah manusia. Banyak yang diam, 1000 bahasa. Banyak yang membisu. Ini gak mau menjelaskan ini bid'ah, ini menyimpang, hati-hati dengan orang ini. Tidak mau, banyak yang diam. Itu. Dan itu salah satu yang menyebabkan banyaknya kerusakan dan banyaknya kaum muslimin yang terpengaruh dengan kesesatan ahli bid'ah. Masya Allah. Sehingga kalau terjadi seperti itu, ya, maka yang mayoritas di antara muslimin ini nantinya adalah ahli bid'ah. Karena ahlus sunnah banyak yang diam, banyak yang membisu, gak mau menjelaskan.
ini bid'ah, ini nggak boleh, ini menyalahi sunnah, itu banyak yang diam. Akidah ini akidah yang rusak, akidah batil, ini amaliyah, tidak ada sunnahnya, ini bid'ah, itu banyak yang diam. Itu. Apalagi nanti momen-momen tertentu, peringatan-peringatan tertentu itu ya, seperti maulid dan lain-lain, banyak yang diam. Gitu. Seharusnya seorang dai ahlu sunnah menjelaskan saja itu bid'ah, itu menyimpang, selesai. Masalah orang menerima atau tidak sudah serahkan kepada Rabbul Alamin. Karena kewajiban orang berilmu itu menjelaskan yang ma'ruf dan memperingatkan manusia dari yang mungkar. Gak boleh diam. Itu, gak boleh diam. Terus kemudian di antara dalil disyariatkannya menghajar ahli bid'ah adalah sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik. Ini kisah yang panjang. Kalau kita punya kitab Riyadhus Shalihin itu dibaca bab taubat. Nanti disebutkan oleh penulis Imam Nawawi kisah Ka'ab bin Malik ini sampai beberapa halaman itu ya, 3 atau 4 halaman itu. Hadisnya begitu panjang kisah Ka'ab bin Malik ini, yang tidak atau sengaja tidak mengikuti perang Tabuk. Ka'ab bin Malik dan 2 temannya, di sini siapa namanya? Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'ah. Dan tentunya juga orang-orang munafik. Itu. Tapi 3 sahabat ini sangat-sangat menyesal tidak mengikuti Nabi SAW dalam perang Tabuk. Akhirnya mereka dihajar selama 50 hari. Diperintahkan menjauh dari anak dan istrinya. Tidak boleh muslimin tegur sapa dengan mereka. Nggak boleh. Sampai seperti itu. Lalu beliau dan kedua temannya dihajar oleh Nabi SAW dan seluruh para sahabatnya. Meninggalkan perang, jihad yang wajib saja ini dihajar oleh Nabi. Padahal ketiga orang ini tidak menyebarkan kesesatan. Itu. Apalagi tentunya lebih berhak untuk dihajar bagi orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Tentunya nanti dengan beberapa syaratnya akan kita sebutkan. Lalu beliau menceritakan di sini, langsung kita baca terjemahnya aja. Dia Ka'ab menceritakan ketika dia tertinggal dari perang Tabuk. Ini Allah berikan dalam surah At-Taubah menjelang ayat-ayat akhir. Masya Allah, dunia terasa sempit bagi mereka bertiga ketika dihajar oleh Nabi. Masya Allah. Seandainya mereka berbohong kepada Nabi itu bisa, seperti orang-orang munafik berbohong kepada Nabi. Beralasan saya ada uzur ini, saya ada uzur ini, saya sakit dan lain-lain. Orang-orang munafik beralasan seperti itu. Tapi ketika orang yang jujur keimanan mereka ini tidak mau berbohong, karena mereka takut nanti wahyu turun tentang kebohongan mereka. Ini juga diantara salah satu kejujuran para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan Rasulullah melarang manusia berbicara dengan kami. Masya Allah ya. Dan aku pernah mendatangi Rasulullah lalu aku ucapkan salam kepada beliau. Maka aku katakan dalam hatiku, apakah beliau akan menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak. Namun beliau mengabaikan, gak mau menjawab. Ini bukan ahli bid'ah ya ini ya. Ini sahabat yang mulia, sengaja meninggalkan jihad yang wajib, bukan menyebarkan kesesatan ini. Itu, Masya Allah. Hingga telah genap 50 malam dan Nabi SAW mengumumkan taubat kami diterima oleh Allah ketika sholat subuh. Bagaimana hati mereka, perasaan mereka dihajar Nabi selama 50 malam, 50 hari, dijauhkan dari anak dan istrinya. Masya Allah. Kira-kira kita hidup di sebuah perkampungan, gak ono sing nyopo, gak ono sing ngereken, wi apa kira-kira Pak? Hah? Sumpek, stres kita. Aku salahku apa? Ya, itu. Apalagi ini Nabi yang menghajar dan para sahabatnya. Dalam kisah Ka'ab ini terdapat dalil disyariatkannya menghajar ahli bid'ah dan para pelaku kemaksiatan dengan meninggalkan duduk dengan mereka dan berbicara dengan mereka.
Dan sebagian ahli ilmu berdalil dengan kisah ini bolehnya menghajar ahli bid'ah hingga mereka bertobat. Hingga mereka bertobat. Seseorang yang meninggalkan jihad yang wajib menyebabkan dia bisa dihajar oleh kaum muslimin. Tentunya ahli bid'ah lebih berhak untuk dihajar karena kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada meninggalkan jihad yang wajib. Nah ini ya. Karena ahli bid'ah ini menyebarkan kesesatan, menyebarkan perkara-perkara yang menyalahi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka lebih berhak untuk dihajar, lebih berhak untuk ditahdzir, dijelaskan kerusakan mereka, penyimpangan mereka. Di sini kita nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan Rasul dan para sahabatnya telah menghajar 3 orang yang telah nampak perbuatan dosa mereka dalam meninggalkan jihad yang wajib hingga Allah menerima taubat mereka. Ini termasuk pelaku maksiat ya, termasuk pelaku maksiat-maksiat yang besar, dosa-dosa yang besar. Agar mereka jera, agar mereka taubat. Itu. Beliau rahimahullah juga mengatakan telah sahih dari Nabi bahwa beliau menghajar Ka'ab bin Malik dan 2 temannya, Hilal dan Murarah tadi, radhiyallahu anhum, tatkala mereka tertinggal dari perang Tabuk, dan kemaksiatan mereka telah nampak padahal mereka sangat takut dengan kemunafikan. Ya, terkadang seorang muslim jatuh kepada perbuatan maksiat karena tidak ada di antara kita yang maksum kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau Nabi menghajar mereka dan memerintahkan kaum muslimin supaya juga menghajar mereka, hingga beliau memerintahkan mereka agar menjauhi istri-istri mereka selama 50 malam hingga turun bahwa taubat mereka diterima. Ini menjelang At-Taubah ayat terakhir. Dan kaum muslimin Ahlussunnah berpandangan bolehnya menghajar orang yang telah menampakkan kesesatan secara terang-terangan seperti bid'ah, dan orang yang mengajak kepadanya atau juga menampakkan dosa-dosa besar. Ya. Tentunya ini kembali kepada maslahat dan mafsadat. Ya, itu. Kalau menghajar ahli bid'ah itu tidak ada maslahat, bahkan memunculkan mafsadat yang lebih besar, maka saat itu tidak disyariatkan untuk menghajar mereka. Seperti kondisi mereka mayoritas. Maka Ahlussunnah cukup saja menjelaskan tentang kerusakan bid'ah yang mereka yakini, bid'ah yang mereka amalkan. Itu menjelaskan kepada muslimin tentang kerusakan bid'ah dan ahlinya. Kemudian berkata Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan, ini muridnya Syaukani, penulis kitab Nailul Autor. Beliau punya murid namanya Muhammad Siddiq Hasan Khan. Termasuk sunnah adalah menghajar ahli bid'ah, menjauhi mereka, meninggalkan perdebatan dengan mereka dalam perkara agama. Dan sunnah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan juga meninggalkan melihat kitab-kitab ahli bid'ah ini juga gak boleh ini. Baca buku-buku mereka, beli buku-buku mereka gak boleh. Ahli bid'ah yang terdahulu hingga hari ini gak boleh kita. Kecuali ahli ilmu yang ingin menjelaskan kerusakan mereka. Nah ini boleh. Yang ingin menjelaskan kerusakan mereka. Tentunya harus orang yang paham Al-Quran dan Sunnah, paham akidah salaf. Nah ini. Kalau orang gak punya ilmu gak boleh baca kitab mereka, buku mereka. Termasuk mendengarkan ucapan mereka gak boleh sama sekali. Dan tidak mendengarkan ucapan mereka dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Ini ya. Di sini juga mengisyaratkan kepada kita belajar ilmu agama ini, kita ngambil ilmu agama ini juga tidak boleh kepada sembarangan ustadz. Gak boleh kepada sembarangan orang. Itu. Kita kalau perkara dunia, perkara bisnis saja, perkara bisnis duniawi ya, tentunya kita akan selektif dalam memilih partner bisnis kita, kan begitu? Gak sembarangan orang.
harus orang yang jujur, amanah dan lain-lain. Nah itu untuk urusan dunia. Apalagi untuk urusan akhirat yang akan kita bawa sampai berjumpa dengan Rabbul Alamin. Tapi banyak di antara kita yang sudah gak mau tahu, tidak mau selektif, pokoknya ngaji. Nah gitu. Masya Allah. Terus kemudian akan tetapi jika bid'ah dan para pelakunya telah merajalela. Kira-kira merajalela gak di zaman kita ini? Jamaah. Atau bahkan mayoritas jika dibandingkan dengan Ahlus Sunnah, maka tidak disyariatkan untuk menghajar ahli bid'ah. Karena hal itu tidak akan tercapai dari tujuan syariat. Bahkan dikhawatirkan keadaan akan semakin buruk. Maka yang dilakukan ahli ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah dalam menjelaskan dan mendakwakan Islam yang murni kepada manusia dan mengajak mereka kepada Alkitab dan Sunnah, serta memperingatkan dari segala perkara yang menyalahi Alkitab dan Sunnah. Kita hanya menjelaskan bid'ah, bahayanya ahli bid'ah, dan tidak perlu untuk menyebutkan orang per orangnya tertentu, nggak perlu. Karena ketika dilihat mereka mayoritas dan disebut nama mereka, ketika dijelaskan kerusakan mereka, ini akan memunculkan kerusakan yang jauh lebih besar dan tidak akan tercapai dari tujuan syariat. Karena tujuan syariat adalah agar mereka jerah, agar kaum muslimin hati-hati terhadap mereka. Nah itu. Tapi ketika disebutkan nama mereka karena mereka mayoritas, justru Ahlus Sunnah yang akan dihajar oleh mereka. Sekon iki rumangsa bener dhewe, minoritas rumangsa bener dhewe, kan gitu. Kita ini mayoritas kata mereka. Nah itu. Kita ini mayoritas loh di bumi ini. Ya. Dari kalangan mereka, orang-orang Asy'ariyah. Itu. Kata mereka kan mereka mayoritas. Ya memang benar, iya mayoritas. Tapi mayoritas bukan berarti tolak ukur apa? Kebenaran. Itu. Bahkan dalam ayat, banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mencela kebanyakan mayoritas itu. Bahkan kebanyakan mayoritas adalah orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Dan itu faktanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa kebanyakan manusia yang hidup di muka bumi ini adalah orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka mengikuti prasangka dan tidaklah mereka kecuali orang-orang yang berdusta. Surah Al-An'am ayat 116. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak mengerti. Itu, tidak mengerti. Jadi kebanyakan orang itu bukan berarti tolak ukur kebenaran. Itu. Terus kemudian, dan bukan merupakan ghibah. Ini ya, bukan merupakan ghibah yang diharamkan. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah itu apa sih bahasa kita? Ngerasani ya, membicarakan aib orang lain. Secara asal hukum ghibah adalah haram. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan. Itu Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj itu ada 6. Ya, tapi tidak kita bahas di sini. Beliau menyebutkan panjang, ada 6 perinciannya. Salah satunya ghibah yang tidak dilarang, ghibah yang diperbolehkan adalah menjelaskan dan kerusakan ahli bid'ah. Menjelaskan tentang kerusakan bid'ah dan ahlinya. Ini bukan ghibah. Ini. Dan menjelaskan kesesatan para tokoh ahli bid'ah. Tentunya kembali kepada maslahat dan mafsadat tadi ya. Kalau menyebutkan nama itu tidak ada maslahatnya, tidak perlu disebutkan nama. Dijelaskan kriteria dan ciri-cirinya.
Nah, ini. Penyebar serta pembelanya, menjelaskan kesesatan para tokoh ahli bid'ah, penyebar serta pembelanya. Bahkan ini merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, serta memperingatkan umat dari bahaya dan kesesatan mereka. Dulu kita sebutkan kaidah dalam mentahdzir, kaidah dalam membantah ada 4. Ada yang masih ingat jamaah? Kaidah dalam mentahdzir. Dulu kita sebutkan ada 4 kaidah. Ada yang masih ingat? Wis lali kabeh. Iki kira-kira dimoroja apa gak sih di rumah ini? Apa mek pas ketemu ngene iki tok dibuka bukune gitu ya. Pas ketemu tok ya, iki repot iki. Kita ini jangan seperti umumnya orang gitu loh. Belajar sing temenan gitu loh. Masya Allah buka buku mek ambek ustaz tok. Nah iki apa sing gare gak pinter-pinteri. Masya Allah. Yang pertama qaidatul ikhlas, yaitu mentahdzir ahli bid'ah dengan niat yang ikhlas. Demi membela agama Rasulullah, demi menjaga kemurnian agama Rasulullah. Ini ikhlas. Yang kedua, al-ilm, membantah dengan ilmu, dengan hujjah. Dan di sini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak boleh mentahdzir ahli bid'ah dari kalangan orang-orang bodoh ahli sunnah. Gak boleh. Karena yang boleh membicarakan ini gak boleh, ini sesat, ini menyimpang, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini hanya orang berilmu. Kalau orang gak punya ilmu gak boleh dia berbicara. Wajib dia diam, haram hukumnya. Nah, ini banyak orang-orang yang sok tahu sekarang dari kalangan ahli sunnah ini. Itu. Bahkan tidak jarang loh. Ahlus sunnah bahkan yang ditahdzir. Dia orang bodoh dari kalangan ahlus sunnah, ingin mentahdzir seperti orang punya ilmu, tapi yang ditahdzir adalah dari kalangan sesama ahlus sunnah. Terjadi enggak ini? Terjadi apa enggak di zaman kita? Nah, ini. Podo ahlus sunnah. Masya Allah, ditahdzir, diperingati muslimin agar tidak duduk di majelisnya. Hati-hati jangan ambil ilmunya. Padahal yang ditahdzir itu menyampaikan akidah salaf, menjelaskan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Coba. Masya Allah. Berarti membuat kebohongan dan kedustaan atas nama orang yang ditahdzir. Jadi harus tegak dengan ilmu. Benar enggak orang yang ditahdzir ini menyalahi Al-Quran dan sunnah, menyalahi akidah salaf, manhajnya menyimpang. Nah begitu seharusnya. Dijelaskan dengan ilmu, dengan Al-Quran dan sunnah. Ini menyalahi akidah salaf, ini buktinya, ini contohnya, contoh konkretnya, ini dasarnya. Nah, begitu seharusnya. Terus yang ketiga apa? Ikhlas, ilmu. Yang ketiga apa? Tegak dengan keadilan. Gak boleh dengan kezaliman karena kebencian, karena dengki, iri, gak boleh. Harus tegak dengan keadilan. Meskipun itu orang yang kita benci, meskipun sesama ahlus sunnah, aku gak seneng ngambil wong iki misalnya, tapi tetap harus tegak dengan keadilan. Gak boleh karena kebencian, gak boleh. Kita ini membicarakan agama Allah. Yang kita bela ini bukan diri kita, gak boleh. Yang kita bela ini demi kemurnian agama Nabi SAW terjaga. Itu. Gak boleh karena gak seneng, karena gak mau mengikuti kajian kita, gak boleh. Kita tahdzir, hati-hati. Ini orang-orang jahil yang seperti ini, orang-orang bodoh. Akhirnya menimbulkan apa? Saling benci di antara sesama ahlus sunnah. Ini sebabnya orang-orang bodoh ini loh sebabnya. Mentahdzir serampangan tanpa ilmu. Harus tegak ilmu ahlus sunnah. Ini yang perlu kita ingatkan juga ini. Pokok dasar agama kita yang paling utama adalah ilmu. Ilmu ini merupakan kekuatan yang terbesar umat Islam. Dan pokok dasar kerusakan orang-orang yang menyimpang dari agama ini, itu adalah kebodohan, berbicara dengan tanpa ilmu.
Kalau kita melihat orang-orang Nasrani, kenapa orang-orang Nasrani dikatakan ad-dhalin kata Allah, dan Nabi menafsirkan ad-dhalin hum nasara? Karena pokok dasar kerusakan mereka adalah al-qaul bi ghairi ilmin. Mereka berbicara dengan tanpa ilmu. Ini pokok kerusakan Nasrani. Pokok kerusakan Nasrani ini. Dan banyak diikuti oleh sebagian umat ini. Bahkan termasuk orang-orang yang mengaku Ahlussunnah, mengaku bermanhaj salaf. Padahal prinsip yang paling pokok di antara agama ini adalah masalah ilmu. Orang tidak boleh berbicara agama ini kecuali dia memiliki ilmunya. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat satu judul bab Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ngomong dan berbuat. Lek gak duwe ilmu jangan ngomong, jangan berbuat. Belajar dulu, dalami dulu ilmunya. Nah, begitu seharusnya. Karena sekarang itu banyak orang apa ya? Kalau bahasa Malang itu kemelinti, tahu ya kemelinti ya? Sok tahu. Itu. Hati-hati. Bahkan tas ngaji, ono sing ngono niku tas ngaji. Maca Qur'ane sik gradul-gradul. Ya. Itu orang-orang dikasih tahu semua, hati-hati ini, jangan ambil ilmunya, jangan duduk di majelisnya. Kongkon maca Quran gak iso walad delolin. Ya, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini loh. Pokok dasar agama kita, khususnya manhaj salaf, ini adalah ilmu. Pokok dasar ini yang harus dipegang setiap muslim Ahlussunnah. Saya gak punya ilmunya, saya wajib diam, tanya dulu kepada ahlinya. Gitu seharusnya. Ada amalia seperti ini dilakukan banyak orang, saya gak punya ilmunya, saya stop dulu, saya gak mengamalkan. Saya harus tanya dulu kepada ahlinya, saya harus dalami dulu, bener gak amalia ini sesuai dengan sunnah. Begitu seharusnya. Nah ini Ahlussunnah itu selalu tolak ukurnya ilmu. Pokok dasar agamanya ilmu. Prinsip yang sangat besar dalam agama, yang banyak ditinggalkan muslimin hari ini. Bahkan sebagian orang-orang yang katanya mengaku Ahlussunnah, bermanhaj salaf lagi. Masya Allah. Terus kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi yang ketiga ya. Yang keempat apa yang keempat? Kaidah yang keempat dulu. Menjelaskan kesesatan dan penyimpangannya. Ini. Sudah seseorang yang mentahdir, dia hanya menjelaskan 4 kaidah ini saja. Dia hanya mengamalkan 4 kaidah ini saja. Di luar itu sudah jangan. Bukan urusan pribadi, bukan karena gak senang, bukan karena dengki. Bukan karena hasad. Enggak boleh. Harus tegak dengan keadilan. Ini. Kalau kita nggak tahu orang ini menyimpang atau tidak, diam sudah. Tanya dulu kepada ahli ilmu. Itu. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kalau ada yang menjelaskan kesesatan penyimpangan, orang ini menyimpang, orang ini sesat, orang ini ada masalah akidahnya dalam bab ini, ternyata terbukti benar, kita harus mengakui sebagai orang yang mengaguminya, misalkan harus mengakui. Ojo dibelo gitu loh. Ini tadi yang serampangan, ya berbicara tanpa ilmu, yang di sini muqallid. Ya, kedua-duanya nyimpang ini. Ahlussunnah kan selalu pertengahan ini. Enggak boleh serampangan, berlebihan, juga enggak boleh menyia-nyiakan. Sing situ serampangan ngomong tanpa ilmu akhirnya menuduh orang sembarangan. Yang satunya ada gurunya dijelaskan, penyimpangannya dijelaskan, dia menyimpang dalam bab ini, banyak yang enggak terima. Ini muqallid ini, menyia-nyiakan seperti ini. Ahlussunnah nggak boleh seperti itu. Ahlussunnah tidak boleh seperti itu. Orang-orang seperti itu harus belajar lagi kitab tauhid. Ya, harus belajar lagi kitab tauhid. Manhaj salaf ini sangat memerangi yang namanya taklidul a'ma. Taklid secara membabi buta, gak boleh. Kepada siapapun gak boleh kita taklid. Kita hanya taklid kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Timbangannya adalah Nabi, siapapun yang menyalahi beliau salah. Nah, begitu seharusnya.
Jadi kita gak boleh sembarangan berbicara tentang orang dalam mentahdir. Juga tidak boleh muqallid, taklid. Ini ada orang salah, kebetulan saya ini menjadi muridnya, dia salah, menyimpang, harus kita akui salah. Oh jadi bela gitu loh. Termasuk saya nanti misalkan dari mentahdir saya, gak apa-apa selama tegak dengan apa tadi? 4 kaidah tadi. Hati-hati Abu Jian ini, Muslim Abu Jian hati-hati menyimpang. Tegak dengan 4 kaidah ini. Dan ada buktinya. Gak apa-apa. Itu. Dan tidak ada susahnya bagi saya untuk rujuk kepada kebenaran. Kalau misalkan memang ada yang mentahdir menyimpang, misalkan. Ya, tapi yang penting bukti nih kan gitu. Gitu. Penting bukti nih. Ya. Karena yang banyak ini omong kosong sekarang. Banyak orang-orang gak punya ilmu berani berbicara. Ini. Kemudian dalam ayat yang lainnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat, ini dulu sering tak ulang-ulang ayat ini ya. Ukhrijat di dalam tafsir-tafsir para ulama, kitab tafsir ulama, ukhrijat adalah udhirat. Kalau saya punya benda, kemudian saya taruh di depan ini namanya udhirat, ukhrijat. Ditampakkan kepada manusia. Bukan maknanya khurut. Karena sebagian orang yang menyimpang di antara umat dari kalangan ahli bid'ah ini menafsirkan ayat ini khurut. Khurut 3 hari, 10 hari, 40 hari meninggalkan anak istri, nggawa kompor. Iya gak? Gak benar yang seperti ini. Ukhrijati udhirat. Iki loh umat terbaik. Bukan khurut keluar, bukan. Ini penyimpangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang tidak mengikuti para ulama mufassirin. Lihat aja kitab-kitab tafsir ukhrijat ini udhirat, ditampakkan, bukan keluar 40 hari atau berapa hari itu meninggalkan anak istri. Tidak ada yang seperti itu. Katanya untuk berdakwah, ya gak? Nah itu. Untuk berdakwah apanya? Mereka masalah akidah rusak. Itu ya. Penampilan podo begini, ya gak? Podo. Itu. Yo gosong pisan baduke. Ya. Itu. Tapi masalah akidah enggak sama, mereka sufi. Ngeri kalau kita tahu penyimpangan mereka itu. Bahkan para ulama banyak yang nulis tentang kerusakan mereka, betapa bahayanya kerusakan mereka. Kalau kita tahu. Ya, kayak kita tahu. Tentang akidah mereka. Secara akidah mereka sufi, Asy'ari. Itu. Manhajnya sufi. Kadang kita tertipu dengan penampilan memang ya. Untuk mengetahui agama seseorang itu di atas al-haq, kebenaran, di atas akidah salaf atau tidak, itu gak bisa dinilai dari apa? Penampilan, gak iso. Itu. Terus kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Jadi ukhrijat ini bukan khurut ya, bukan keluar, tapi ditampakkan untuk manusia ini loh, ditampakkan sahabat ini loh, sosok sahabat sebaik-baiknya umat di antara umat ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Jadi kalau kita mampu ada kemungkaran, fa illam yastati fa bilisanihi, maka jika tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Ini bagi ahli ilmu. Fa illam yastati fa biqalbihi, maka jika tidak mampu maka cukup dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Dalam redaksi yang lain, beliau SAW bersabda, tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumku, melainkan ada dari umatnya sahabat-sahabat setia dan teman setianya. Mereka mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian umat tersebut akan meninggalkan suatu generasi yang berucap apa-apa yang tidak mereka perbuat. Akan muncul nanti pada suatu generasi, ya termasuk umat di antara umat ini, suatu golongan yang berucap apa-apa yang tidak mereka perbuat. Mereka berbuat apa-apa yang tidak diperintahkan. Maksudnya apa ini?
Bid'ah. Ya. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka dia seorang mukmin. Bagi ahli ilmu ini menjelaskan kerusakan mereka. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, mengingkari dengan hati maksudnya, maka dia seorang mukmin dan tidak ada seberati sawi pun dari keimanan setelah itu. Ya, kita harus ada pengingkaran terhadap bid'ah dan ahlinya. Terus kemudian yang harus diperhatikan dalam menghajar dan mentahdir terhadap ahli bid'ah adalah wajib ikhlas karena Allah dan bukan karena dorongan hawa nafsu, dengki, iri atau taklid dan lainnya. Taklid pun kita juga gak boleh loh, taklid ini. Ada ustadz menjelaskan, ustadz yang lain, ustadz ini menyimpang, apa dasarnya gitu loh. Kita mintai bukti. Jangan hanya hati-hati sesat, tapi ustadz ini ketika menjelaskan tidak ada apanya, hujahnya. Gak boleh juga ini, gak boleh. Taklid berarti kita ini. Taklid. Seorang ustadz menjelaskan ustadz yang lain, orang ini menyimpang, hati-hati. Ini harus ada apanya? Hujahnya. Harus bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena kita berbicara tentang seorang muslim. Meskipun ahli bid'ah kan yang muslim lah. Gak boleh menzalimi dia, gak boleh berlaku zalim kepada dia, menggibah dia dengan cara-cara yang haram, memfitnah dia kan gak boleh. Memfitnah orang kafir saja gak boleh, apalagi muslim. Walaupun dia ahli bid'ah, gak boleh dalam Islam. Jadi seorang ustaz harus menjelaskan ini dasarnya, ini ayatnya, hadisnya. Dia menyalih akidah salaf, menyalih manhaj salaf. Jelaskan dengan ilmu agar muslimin tahu. Karena sekarang juga nggak sedikit yang taklid kayak gini, ustaz sembarangan, nyampe no sembarangan, mentahdir sembarangan, akhirnya murid-muridnya ikut taklid. Karena ada seseorang pernah bercerita kepada saya sebelum adzan ini ya, ditanya, ustaz, ini ustaz fulan itu apa? Wis iku ustaz fulan, ustaz gak karu-karuan. Mek ngono tok. Gak ono hujah. Akhirnya dijadikan ikut-ikutan oleh murid-muridnya. Hati-hati iku ustaz gak karu-karuan. Mek ngono tok lho. Terus dasar itu apa gitu loh. Boleh enggak seperti dalam Islam? Gak boleh. Harus jelaskan orang ini menyimpang dalam bab ini, dalam akidah ini, manhaj masalah ini. Gitu seharusnya. Mek ngono tok yang menjelaskan, ih gak karu-karuan. Ustaz jane sing gak karu-karuan iki sapa kan gitu ah. Sing memfitnah atau yang ditahdir secara serampangan kan begitu seharusnya. Ini banyak yang seperti ini, akhirnya taklid murid-muridnya. Nah, kita gak boleh yang seperti itu. Selain itu juga harus ittiba, mencontoh kepada sunnah Nabi alaihissalam serta mengikuti manhaj para sahabat. Karena banyak sekali orang yang menghajar dan mentahdir karena semata-mata mengikuti hawa nafsunya dan dia menyangka hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ini bahaya ini. Ya, mungkin azan dulu. Kita lanjut sedikit. Ini ada perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, apabila ada seorang ahli bid'ah yang mengajak kepada akidah yang menyalahi Alkitab dan Sunnah, terang-terangan nih, dan berada di atas jalan yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, dan dia adalah seseorang yang dikhawatirkan akan menyesatkan banyak manusia, maka hendaknya ahli ilmu ya tentunya dari kalangan ahlu sunnah menjelaskan perkaranya kepada manusia. Seperti orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas langit. Allah itu tidak di atas langit, Allah itu ada tidak di mana-mana. Allah itu ada tanpa tempat. Orang-orang seperti ini harus kita hati-hati. Ya, ini orang-orang menyimpang, orang-orang rusak akidahnya. Orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya, ini adalah ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah. Ya. Mereka menyalahi fitrah mereka sendiri. Ketika manusia susah, ketika sudah putus asa dalam menghadapi kehidupan dunia ini, dia akan mengatakan kita serahkan kepada yang fitrah manusia. Siapapun itu mengatakan, bahkan orang kafir yang Allah fitrahkan kepada manusia. Tapi hal ini diingkari oleh ahli bid'ah. Ya, Masya Allah. Kalau ada orang seperti itu, ini hati-hati. Orang-orang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Maka hendaknya ahli ilmu menjelaskan perkaranya kepada manusia supaya mereka dapat menghindar dari kesesatannya dan mereka mengetahui keadaannya. Dan semuanya ini adalah wajib dalam rangka memberikan nasihat dan mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Ini bukan karena hawa nafsu,
Jadi harus ahli ilmu, harus tegak dengan keadilan. Seperti karena permusuhan dalam urusan duniawi ya gak oleh. Dalam urusan duniawi ya kita bermasalah dengan orang, misalkan sesama ustadz, akhirnya saling tahdir, gak oleh seperti ini. Ustadz bodoh kayak gini ya. Itu diustadkan. Gak boleh, urusan dunia selesaikan sendiri. Urusan agama beda lagi. Kita berbicara tentang agama Allah ini, tentang urusan muslimin, bukan urusan pribadi. Atau karena saling dengki, atau karena saling membenci, atau karena perselisihan dalam kekuasaan, lalu dia membicarakan keburukannya secara terang-terangan, maka ini semua adalah perbuatan setan, kata Syekhul Islam. Gak oleh karena urusan dunia, karena benci sih, perkara apa itu, perkara kecil. Yang kita bicarakan ini perkara agama Allah, demi terjaganya sunnah Nabi SAW. Kok bahas urusan dunia disampaikan kepada umat, urusan pribadi disampaikan kepada manusia, kan bodoh seperti ini. Bahkan seorang yang memberikan nasihat itu tujuannya adalah berharap bahwa Allah akan memperbaiki keadaan orang tersebut, ahli bid'ah tersebut, dan menasehati kaum muslimin dari bahayanya dalam urusan agama mereka dan dunia mereka. Bukan urusan pribadi, bukan karena hawa nafsu, gak oleh. Karena gak seneng, akhirnya membicarakan orang yang dia gak seneng itu di depan manusia, kan gak oleh seperti ini. Jatuh ghibah nanti. Terakhir ini kita selesaikan sekalian syarat ini. Dan perlu untuk diketahui bahwa memperingati bahaya ahli bid'ah ada beberapa syarat agar seseorang tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa atau memfitnah orang lain. Nah ini, yang pertama yang kita sampaikan tadi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati bahaya bid'ah dan ahlinya. Ini kewajiban bagi setiap kita agar senantiasa memperbaiki dan menata niatnya. Semuanya kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati bid'ah dan ahlinya. Bukan karena hasad, bukan karena urusan pribadi. Nah, boleh. Syarat yang kedua, bahwa ahli bid'ah yang diperingati adalah orang yang terang-terangan dengan bid'ahnya, bahkan juga mengajak kepada bid'ahnya. Yang terang-terangan. Adapun jika ahli bid'ah tersebut tersembunyi-sembunyi, tidak diketahui, ya maka tidak. Ya. Syarat yang ketiga, bahwa ahli bid'ah yang diperingati tentangnya adalah orang yang masih hidup dan bukan yang sudah meninggal. Ini kita jelaskan. Termasuk yang sudah meninggal adalah ketika kesesatannya itu masih diikuti manusia generasi setelahnya dari zaman ke zaman. Seperti Jaham bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, dan tokoh-tokoh kesesatan yang lainnya. Ini kita jelaskan tentang kerusakan mereka, akidah mereka yang batil, padahal mereka sudah meninggal dunia. Syarat yang keempat, hendaknya bisa bersikap adil dalam memperingati dan menjelaskan penyimpangan ahli bid'ah, dan tidak menyebutkan, ini perhatikan, tidak menyebutkan kecuali kesesatan dan penyimpangannya dari kebenaran yang menyebabkan manusia terpengaruh dengannya. Nah ini. Adapun menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada ahli bid'ah yang diperingati tersebut, atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka ini merupakan perbuatan keji dan merupakan kebohongan yang diharamkan. Coba memfitnah ahli bid'ah itu gak oleh. Orang kafir saja gak boleh, apalagi muslim walaupun dia ahli bid'ah, apalagi muslim ahlu sunnah. Gak boleh, haram hukumnya. Pelakunya nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam radghatal khabal nanti pada hari kiamat. Darah dan nanah kotor penghuni neraka. Orang yang memfitnah seorang muslim. Itu. Dan itu merupakan cabang riba yang paling tinggi. Memfitnah seorang muslim, merobek-robek kehormatan saudaranya sesama muslim. Gak boleh dalam Islam. Terus kemudian, dan berbohong serta berdusta atas nama orang lain sama sekali tidak diberikan keringanan oleh Allah dan Rasulnya, juga para salaf. Coba, bohong, berdusta atas nama orang lain, itu sama sekali tidak diberikan uzur, tidak diberikan keringanan oleh Allah dan Rasulnya dan para salaf. Yang namanya bohong atas nama orang lain, dia adalah pendusta, kadzab, pembohong. Itu. Karena berbohong atas nama orang lain, siapapun orangnya, termasuk orang kafir. Oleh gak sih kita memfitnah orang kafir? Boleh gak? Gak boleh.
apalagi sesama muslim. Itu. Maka haram hukumnya meskipun berbohong atas nama orang kafir yang paling kafir di antara manusia. Coba, ini loh Islam, agama kita yang tegak dengan keadilan, bukan agama yang tegak dengan kebodohan dan sewenang-wenang. Nah itu. Karena itu merupakan kezaliman yang diharamkan oleh Allah atas dirinya dan hamba-hambanya. Allah saja mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Begitu pula Allah mengharamkan kezaliman di antara sesama hamba. Memfitnah zalim enggak? Zalim, dosa besar loh, ini menyakiti hati seorang mukmin. Ya, menyakiti hati seorang mukmin, dan itu ada indikasi pelakunya bibit-bibit kemunafikan di dalam hatinya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj para sahabat. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala kekufuran, segala kebid'ahan, dan segala bentuk kesesatan. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.